Gimana caranya ya biar gak berlarut-larut dalam kesedihan? Perlu kita ingat ya, rasa sedih ini tidak bisa kita tolak. Mungkin awalnya kita acuhkan atau kita sembunyikan. Namun lama-kelamaan ini akan memuncak. Kita perlu memahami bahwa mengalami rasa sedih ini adalah hal yang manusiawi, wajar, dan gak apa-apa loh jika saat ini emosi tak nyaman itu ada. Pernah nggak sih kita dalam keadaan yang berduka, mungkin seperti kehilangan orang terkasih, putus cinta, bahkan kehilangan pekerjaan? Kamu tahu nggak sebenarnya fase ini akan menuntun kita untuk melewati tahapan-tahapan di mana yang pada akhirnya akan membawa kita ke dalam proses penerimaan diri. Nah, menurut Kübler-Ross, stage of grief ada 7 tahapan, di mana tahapan ini tidak selalu harus terjadi secara berurutan. Tahap yang pertama yaitu adalah terkejut atau shock. Shock terjadi ketika kita menerima kabar mengejutkan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Misalnya, kita sedang asik melakukan aktivitas sehari-hari dan tiba-tiba terdengar kabar bahwa orang terkasih kita atau orang terdekat kita meninggal. Maka biasanya reaksi kita pertama kali adalah shock atau terkejut. Setelah shock ini, tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu adalah denial, atau bisa kita sebut penyangkalan. Pada fase ini kita merasa bingung, seolah kita nggak mau percaya atas kehilangan yang kita alami. Kita masih merasa terguncang dan secara sadar kita nggak mau menerima kenyataan. Kita melakukan penyangkalan untuk menghilangkan rasa sakit dan seolah ingin menghibur diri kita. Akan tetapi ketika kita sudah selesai dengan tahap denial ini, emosi-emosi yang dari awal kita tahan, kita sangkal, dan kita sembunyikan pastinya akan muncul kembali. Dan tentunya kita akan bertemu dengan emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman. Yang ketiga, anger atau kemarahan. Pada tahap ini kita serasa marah, kita nggak terima dengan peristiwa yang terjadi. Biasanya kita akan berpikir, kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa harus aku? Kita marah pada situasi, marah kepada orang lain. Bahkan tak jarang kita akan marah juga kepada Tuhan, merasa dunia ini nggak adil. Yang keempat, bargaining. Nah, pada fase ini kita mulai bertanya-tanya, seandainya, misalnya, bagaimana jika ini tidak terjadi? Atau jika aku begini, maka tidak akan terjadi peristiwa duka ini. Kita berupaya untuk menerima kenyataan, namun masih sulit. Kita akan berandai-andai bahwa kita akan berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, asalkan kita nggak lagi kehilangan orang yang kita sayang. Yang kelima, yaitu fase depression atau depresi. Depresi dirasakan ketika kita justru berada di tahap yang sudah tenang. Tapi tenang ini dalam artian kita sudah nggak marah lagi, sudah lelah untuk menyangkal, tapi justru menjadi putus asa. Pada tahap awal saat berduka, kita mungkin akan mencoba lari dan mengubur emosi yang nggak nyaman itu. Namun pada tahap ini seolah kita sudah nggak bisa apa-apa, merasa putus asa, hidup terasa hampa, gak ada energi, dan bahkan enggan ketemu dengan orang atau lebih memilih mengisolasi diri. Yang keenam yaitu tahap testing atau pengujian. Pada fase ini bisa dikatakan kita belum sembuh dan menerima secara total, tetapi kita sudah merasa bahwa seolah ada secercah harapan yang menunggu atau menggerakkan kita untuk sedikit demi sedikit bangkit. Kita nggak lagi menyalahkan diri sendiri, kita nggak lagi menyalahkan orang lain atau keadaan. Emosi kita sudah mulai stabil, tidak seperti di awal yang masih naik turun. Karena mulai tenang, pikiran kita mulai jernih. Disinilah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Perlahan-lahan mulai menerima, walau sesekali rasa duka itu muncul kembali. Yang ketujuh, acceptance and hope atau penerimaan dan harapan. Pada fase ini, kita sudah mulai bisa memaknai dan menerima apa yang telah terjadi dan kita bisa hidup dengan rasa kehilangan tersebut. Kita mulai bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa dibayang-bayangi oleh rasa sakit di masa lalu.
Nah, gimana caranya ya biar gak berlarut-larut dalam kesedihan? Perlu kita ingat ya, rasa sedih ini tidak bisa kita tolak. Mungkin awalnya kita acuhkan atau kita sembunyikan. Namun, lama-kelamaan ini akan memuncak. Kita perlu memahami bahwa mengalami rasa sedih ini adalah hal yang manusiawi, wajar, dan gak apa-apa loh jika saat ini emosi tak nyaman itu ada. Terima dan sadari bahwa emosi atau kesedihan ini ada di diri kita. Agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, mungkin kita bisa mulai bercerita kepada orang yang menurut kita nyaman. Kita juga bisa bercerita pada diri kita sendiri, mungkin bisa dengan menulis. Kita juga bisa berdoa atau meningkatkan spiritual. Dan ingat, tetaplah melakukan aktivitas sehari-hari. Lakukan sesuatu yang menurutmu bermanfaat, meningkat, dan membuatmu merasa berarti. Pada intinya, tahap kesedihan ini normal terjadi pada setiap manusia. Namun, ketika dirasa kita sulit keluar pada situasi kesedihan yang berlarut, atau kita berada stuck di fase depresi yang bisa jadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mengganggu kehidupan, maka segeralah ke profesional psikolog ya. Oke, ingat ya bahwa fase ini tidak selalu terjadi secara berurutan. Dan ingat ya, it's okay to not be okay.